Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar ini dia. Ya, itu materi yang akan kita bahas, yaitu tentang zaman praksara dan proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Seperti apa materinya? Silakan disimak. Ya, sebelumnya saya akan jelaskan dulu pengertian dari praksara. Praksara terdiri dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra yang berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Jadi, praksara dapat diartikan sebagai masa di mana manusia belum mengenal tulisan atau masa di mana belum ada tulisan. Berikutnya mengenai asal-usul bumi dan makhluk hidup. Ya, ada salah satu teori mengenai proses terbentuknya bumi, ya, yaitu di mana ada teori Big Bang atau yang disebut dengan teori ledakan dahsyat atau dentuman besar. Nah, menurut teori ini sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu, ya, terjadi suatu proses di mana terbentuknya suatu bumi, di mana dikatakan awalnya bumi ini berupa gumpalan gas, ya, yang kemudian meledak dan kemudian mengeras menjadi padat dan menjadi bumi seperti sekarang, ya. Proses ini sangat berlangsung lama, ya, melalui evolusi. Nah, yang ini mengenai pembabakan atau pembagian zaman praksara menurut teori geologi, ya, di mana pada masa praksara menurut teori geologi dibagi menjadi beberapa masa, yaitu yang pertama masa Archaikum, yang kemudian yang kedua masa Paleozoikum, yang ketiga masa Mesozoikum, dan yang keempat masa Neozoikum. Masa Neozoikum ini dibagi menjadi dua, yang pertama zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, di sini mengenai perkembangan makhluk hidup, di sini dikatakan mulai adanya makhluk hidup, ya, dimulai pada masa Paleozoikum, yaitu di mana diawali dengan adanya makhluk hidup atau hewan bersel satu, ya. Kemudian berkembang pada Mesozoikum. Selanjutnya pada masa Neozoikum muncullah yang kita kenal dengan manusia purba, ya, mulai muncul pada masa Neozoikum. Nah, tentu kalian tidak asing lagi dengan teori Darwin, ya, di mana teori Darwin ini mengatakan bahwa manusia adalah evolusi dari kera, ya, di mana teori ini masih menjadi kontroversi sampai sekarang, ya. Tapi yang perlu kita catat adalah bahwa kita sebagai umat muslim harus percaya bahwa kita adalah keturunan Nabi Adam, ya. Nah, kalau ini yaitu mengenai pembabakan atau pembagian zaman praksara menurut teori arkeologi, di mana menurut teori arkeologi zaman praksara dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terdiri dari zaman batu tua, ya, di mana pada masa ini peralatan yang digunakan masih kasar. Kemudian zaman batu madya, di mana pada masa ini peralatannya sudah diasah tapi belum sampai halus. Kemudian zaman batu besar, ya, di mana peralatan yang mereka gunakan batu-batunya sangat besar, ya, bangunan-bangunan terbuat dari batu. Kemudian yang keempat yaitu zaman batu muda, di mana mereka sudah mulai mengasah peralatan secara halus. Nah, kemudian zaman logam dibagi menjadi tiga, yaitu zaman perunggu, zaman besi, dan zaman tembaga, di mana mereka sudah mulai mengenal peralatan yang terbuat dari perunggu, besi, dan tembaga. Nah, ini mengenai proses terbentuknya Kepulauan Indonesia, ya, di mana Kepulauan Indonesia ini seringkali terjadi bencana alam, salah satunya adalah gempa, ya, gempa tektonik. Nah, ini salah satu yang disebabkan karena pergeseran lempeng-lempeng bumi, ya. Makanya di sini disebutkan bahwa terbentuknya bumi salah satunya karena adanya pergerakan lempeng tektonik. Nah, kemudian yang kedua adanya tenaga eksogen, ya. Di sini mengakibatkan seperti terbentuknya suatu tebing, ya, akibat adanya tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi.
Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya perubahan iklim, ya, di mana terjadinya penurunan muka laut ya sekitar 60-70 meter dan mengakibatkan adanya daratan-daratan ya, di antaranya adalah di wilayah barat yang kita kenal dengan paparan Sunda ya, di mana di sini menghubungkan antara Indonesia dengan daratan Asia Tenggara ya. Kemudian adanya paparan Sahul ya, di mana di sini di wilayah timur menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya dengan Australia. Nah, ini gambar tadi yang dijelaskan atau yang disebut dengan paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, mengenai pergeseran-pergeseran lempeng bumi ya, di antara di kepulauan Indonesia ini sering mengakibatkan bencana alam, di antaranya letusan gunung, gempa bumi, dan tsunami. Ini yang diakibatkan oleh gesekan-gesekan atau benturan yang cukup keras ya di antara lempengan-lempengan bumi di Indonesia ya. Makanya kepulauan Indonesia ini rawan sekali terjadi bencana alam ya. Makanya kita harus selalu waspada, berhati-hati, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ya, itulah tadi penjelasan tentang materinya ya. Bagaimana? Cukup jelas ya? Ya, oke. Setelah ini jangan lupa kalian kerjakan kuisnya ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.